Hai guys, aku Basar Karta. Apa kabar semua? Semoga baik-baik saja. Ketemu lagi dengan aku, seorang ayah yang suka banget meriri bale langga, menata rumah, membersihkan rumah, pokoknya pekerjaan rumah ya. Karena bagiku pekerjaan rumah bukanlah pekerjaan seorang istri dan perempuan saja, tapi di sini bagaimana kita bekerja sama. Tidak ada salahnya selagi kita bisa dan mampu, ya kerjakan saja. Dan beginilah rutinitas di pagi hari, selalu beberes rumah. Istri yang sibuk di dapur menyiapkan sarapan, menyiapkan bekal untuk aku bawa ke kantor. Sementara itu, sembari menunggu aku berangkat bekerja, aku bisa mengerjakan pekerjaan yang lain, melihat sisi-sisi rumah yang mungkin belum dirapikan dan dibersihkan. Anak juga belum bangun jam segini, makanya kalau pagi-pagi banget ikut bangun ya kita tidak bisa mengerjakan pekerjaan yang lainnya. Tetapi ketika anak pas lagi jam segini belum bangun, ya kita punya banyak waktu untuk mengerjakan pekerjaan rumah sebelum kita masing-masing berangkat kerja. Ini sekitar jam setengah 7 dan jam 7 lah ya. Masih punya banyak waktu untuk mengerjakan pekerjaan rumah yang walaupun ringan-ringan saja, tetapi ini tuh bermanfaat banget ya. Karena kalau bukan kita yang membersihkan, mengerjakannya, siapa lagi? Tidak mungkin kita mengandalkan tetangga untuk mengerjakan pekerjaan rumah kita. Ya kitalah yang bertanggung jawab. Sang pemilik rumah tidak tua, tidak muda, tidak laki-laki, tidak perempuan, tidak suami dan tidak istri ya. Pokoknya semua kita memiliki tanggung jawab dan kewajiban yang sama. Bagiku ini adalah salah satu tips buat kita pasangan suami istri yang bekerja sibuk di luar, tetapi pengennya rumah bersih dan rapi, maka kita harus saling bisa bekerja sama. Lebih-lebih kita sebagai suami baiknya kita turun tangan ya, ikut campur untuk mengerjakan semuanya. Tapi nggak semuanya banget sih, selagi kita bisa aja. Yang mana yang bisa kita kerjakan, kita kerjakan. Karena yakin deh, tidak semua pekerjaan rumah itu juga bisa kita kerjakan. Contohnya aku ada banyak yang lain juga aku belum bisa kerjakan. Semisal dalam hal dapur, masak-memasak. Maaf, aku tuh nggak terlalu mahir dan memang bener-bener nggak bisa. Bersyukur banget punya istri yang pinter banget memasak. Alhamdulillah setiap malam selalu tersedia makanan dan minuman. Udah gitu setiap paginya juga selalu tersedia ada. Dan yang terpenting adalah aku tuh selalu bawa bekal untuk ke kantor gitu. Dan aku bawanya tuh tentunya dari rumah ya. Jadi aku tidak beli untuk aku makan siang. Buat pasangan suami istri yang selalu sibuk bekerja di luar, lalu kemudian pengen rumahnya selalu bersih, seperti yang aku bilang di awal tadi, tips yang pertamanya itu adalah mau bekerja sama. Lalu yang keduanya adalah suami itu juga harus ikut berperan. Nah sekarang tips yang ketiganya adalah setidaknya kita itu harus pinter-pinter mengambil waktu luang. Yang aku katakan adalah waktu emas ya. Karena seharian kan kita berada di luar gitu bekerja. Maka waktu yang efektif banget untuk kita mengerjakan pekerjaan rumah itu adalah di waktu pagi dan di waktu malam hari. Itu kalau di hari yang aktif kerja. Kalau di hari libur ya tentunya kita punya banyak waktu dong ya. Jadi tidak mesti pagi dan juga tidak mesti malam hari. Dan cobain deh bagaimana keajaibannya ketika kita pagi-pagi beberes rumah ataupun di malam hari. Jangan nunggu agak siangan dikit. Ini terutama mentang-mentang menjadi ibu rumah tangga yang hanya diem di rumah aja. Lalu kemudian kerjanya itu nanti dah jam 10-an, jam 11-an, pokoknya agak siangan. Itu dijamin deh kadang-kadang ada rasa malasnya tuh udah mulai menghampiri. Apalagi akhir-akhir ini cuaca begitu panas banget ya. Makanya cuaca situasi yang seperti ini itu merupakan faktor eksternal, udah gitu yang ada dalam diri kita itu menjadi faktor internal yang menjadi satu, ya udah deh malas akan muncul. Kalau di pagi hari energi kita tuh masih banyak banget. Jadi bisa kita manfaatkan di pagi hari. Tentunya kita akan bersemangat untuk mengerjakannya. Pagi ini aku cukup membersihkan bagian ruang tengah aja, lalu kemudian di teras dan sekarang di bagian halaman rumah. Jangan pernah bosan ngeliat aku nyapu-nyapu terus di halaman yang kecil, mungil, sempit seperti ini, tapi aku suka banget. Walaupun kecil sempit seperti ini, tapi aku berusaha sebisa mungkin itu memberikan sentuhan yang hidup dengan memberikan tanaman-tanaman hijau. Karena kalau boleh jujur aku katakan bahwa tanaman-tanaman yang ada di halaman sempitku yang ini walaupun sederhana, semuanya tidak ada yang mahal,
tetapi bisa memberi energi positif, bisa mengubah mood yang kurang bagus menjadi akan lebih baik lagi. Apalagi sekarang musim panas ya dan gerah banget. Dengan adanya tanaman-tanaman yang ada di depan rumah seperti ini, itu benar-benar bisa membawa pengaruh positif banget, percaya deh. Makanya ayo nggak bosan-bosannya aku saranin ke kalian semuanya ya, walaupun rumah kita sempit, usahakan sebisa mungkin buat tanaman hijau dan kalian akan bisa merasakan bagaimana pengaruh baiknya. Khususnya nih buat kalian yang tinggalnya itu jauh dari area kebun, area sawah dan jarang banget melihat tanaman-tanaman, baiknya itu punya aja di halamannya. Walaupun sempit, sekali lagi usahakan ada. Jangan menunggu punya halaman yang luas dulu baru memiliki tanaman, tetapi walaupun hanya sepetak, walaupun hanya beberapa saja, udah deh bisa menggunakan polybag, juga bisa menggunakan pot, dan nggak perlu tanaman yang bagus-bagus dan mahal-mahal banget. Yang penting hijau aja. Dan ini semua bisa kita kerjakan secara berbarengan ya, baik menanam terlebih merawatnya, karena justru di perawatannya lah yang membutuhkan ketelatenan. Bersihin halamannya ini udah aku selesai aja ya. Sekarang ini aku keluarin motor karena memang mau kita pakai berangkat bekerja. Berangkat pergi bekerja dari rumahnya tentunya istriku lebih duluan karena memang ngajar gitu di madrasah. Nah kalau aku sih nantian dulu agak siangan karena kerjanya itu mulai dari jam 8 aja. Makanya ini dua-dua motor aku keluarin gitu guys. By the way, jangan salfok ya sama anak tangga yang tempat kita ngeluarin motor masuk itu, karena memang belum aku servis, itu masih ada rontok-rontoknya gitu. Karena dulu pas aku buat ini anak tangganya itu kurang semen ternyata. Rencananya ada beberapa hari ke depan aku mau servis yang ini guys. Pokoknya ya beginilah ya aktivitas aku di pagi hari sebelum berangkat kerja. Ringan-ringan saja seperti ini, tapi kalau misalkan kita tidak kerjakan, misalkan cukup bangun tidur, olahraga aja, terus langsung mandi, terus langsung berangkat bekerja, lah siapa yang akan mengurus rumah kalau bukan kita. Nah ini sebelum istri berangkat ke madrasah, ternyata anak agak lumayan rewel gitu, diajak main dulu, dibuatin gambar, terus pokoknya gitu-gitu dah ya. Kadang-kadang anak kami Gibran itu lagi anteng-antengnya, terus lagi rewel-rewelnya gitu guys ya. Jadi ya beginilah resiko dan tanggung jawab lah sekaligus begitu kalau punya pekerjaan di luar. Kita sebagai pasangan suami kerjanya sibuk di luar, tetapi ada anak juga ya minta waktunya lebih, ya mau gimana lagi. Jadi sebisa mungkin kita juga harus bisa mengondisikan kondisi yang seperti ini. Tapi memang agak jarang sih Gibran rewel gitu ketika kami berangkat bekerja, karena memang sudah sejak dini ngerasa terbiasa gitu. Berhubung karena waktunya udah mau siang gitu ya, takutnya nanti istri telat, ya udah deh ini aku lanjutin aja ngajak anak untuk main biar lebih nyaman aja. Kebetulan aku juga belum siapan untuk berangkatnya dan memang aku agak telatan gitu ya, sekitar jam 8 gitu. Jadi agak beda waktunya sama istri. Oke, segitu dulu ya, next video.